Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas karunia Allah yang telah memberi nikmat iman. Ditambah semangat Ramadan, akan bertambah kekuatan iman kita, karena Ramadan merupakan pembinaan iman menuju ke arah takwa. Ditambah lagi dalam Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Tapi yang namanya manusia diberi petunjuk, tidak semuanya mau. Oleh karena itu berbahagialah kita yang mendapatkan Al-Quran di hati kita. Sebab memang Allah tidak memaksakan kepada manusia untuk dipersilakan memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman, mangga, mau kufur, silahkan. Dan kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, dengan semangat Ramadan, mudah-mudahan ada seberkas petunjuk-petunjuk Al-Quran nempel masuk ke dalam hati kita. Tatkala malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu 5 ayat, itulah nuzul Quran, turunnya Al-Quran dari langit ke bumi di bawah malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita yang mendapat warisan Al-Quran selama Ramadan kita baca, kita tadarus, kemudian kita berupaya mencari makna nilai yang ada di dalam kandungannya, kemudian masuk ke dalam hati kita, diproses dalam pola pikir kita dan menemukan kebenaran di sana. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal nyata sebagai karakter. Itulah Rasulullah. Khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah, karakternya adalah Al-Quran berjalan. Bisakah kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah seperti beliau? Ya. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita membaca Al-Quran, ada yang masuk ke hati kita. Ya. Kalaupun kita tidak membaca, kita mendengar apa suara dari wahyu kalam ilahi Al-Quran itu terdengar oleh kita, kemudian masuk ke dalam hati kita. Persis seperti kejadian Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau membunuh Rasulullah. Ya, dia memang karakternya benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad, sehingga dia mencari di mana keberadaan Rasulullah akan kubunuh. Tapi ternyata di tengah jalan ada yang negur, Umar, mau kemana Anda? Saya mau cari Nabi Muhammad, akan saya bunuh. Loh, kenapa? Dia telah membawa Islam, mau mengajak kaum kami masyarakat Mekah untuk tidak menyembah berhala lagi, meninggalkan nenek moyang ajaran kita yang kita cintai, suruh menyembah Allah, menerima Islam sebagai ajaran baru. Tidak bisa, jangan sampai itu terjadi. Hei, Anda salah.
Sebelum Anda membunuh Nabi Muhammad, bunuh dulu adikmu. Adikmu telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Apa iya? Benar. Silakan tanya adikmu. Akhirnya balik kanan menuju rumah adiknya, digedor pintunya. Di dalam terdengar alunan Al-Quran saat membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkira liman yasha. Ini Al-Quran diturunkan ya. Bukan menjadi Anda akan jadi susah, gelisah, melainkan untuk orang-orang yang memiliki hati rasa takut, was-was, gemetar mendengar alunan bacaan Quran adiknya itu. Atas masuk dobrak pintu, adiknya kaget. Mau apa kak? Apa yang tadi kamu baca? Lihat, apa itu? Tidak bisa, ini Al-Quran wahyu Allah. Tidak boleh Anda sentuh. Tidak, aku mau lihat. Sini aku mau lihat. Tetap tidak boleh. Anda kotor hatinya, pikirannya kotor. Bersihkan dulu, baru akan menerima Al-Quran. Padahal begitu dia mendengar ayat-ayat Quran, sekitar 1-2 ayat yang dibaca surat Toha itu, dia sudah masuk kemasukan Al-Quran. Bergejolak antara benar dan tidaknya. Hatinya begitu melihat adiknya, begitu dijelaskan adiknya, akhirnya di mana? Mau apa kak? Pokoknya saya mau ke sana, kejar. Ya, di mana Nabi Muhammad? Adiknya tidak memberitahu di mana letak Rasulullah. Sedang mengajarkan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dicari kemana-kemari, akhirnya ketemu. Digedor juga pintunya. Ya, di dalam Rasulullah bertanya, siapa Anda? Saya Umar. Abu Bakar, Sayyidina Ali bangkit. Ya Rasul, kalau betul itu Umar, saya akan hadapi kalau dia macam-macam. Udah siap membela Islam, membela nabinya. Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasul, udah diam, biarkan dia masuk. Begitu masuk, mau mendekat Rasul, Sayyidina Ali, ya Rasul, aku hadapi dia. Jangan. Lihat, rupanya Rasulullah sudah membaca, mimik muka wajahnya berubah. Bukan orang yang garang membenci Islam, dia orang yang ada kesadaran. Makanya muka-muka kita ini orang yang beriman, ada kesolehan sosial. Muka-muka orang yang pembohong, orang tukang dusta, ingkar janji, orang penipu akan ketahuan mimik mukanya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bekas sujudnya kita akan lihat dalam kesolehan sosial. Sebaliknya orang-orang pendusta, pembohong dan lain sebagainya, durhakawan, pengkhianat, koruptor dan sebagainya, wajahnya kelihatan. Yukraful mujrimuna bisimahum wa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Wajah mereka tahu. Para penjahat-penjahat itu, malaikat langsung tewak kepalanya, lempar ke neraka. Cengkeweng kakinya, lempar ke neraka. Mereka tahu para pendusta, enggak perlu ditanya itu lagi, ini lagi, apa dosanya, udah tahu. Fa yauma idzil la yus'alu an dambihi insun wala jan. Jin dan manusia, para pendurhaka itu malaikat sudah hafal mukanya. Nah, kita yang rajin sujud, tersirami hati kita dengan nilai-nilai Al-Quran, beda penampilannya dengan para orang-orang yang jauh dari hidayah. Singkat cerita, Sayyidina Umar langsung tunduk dan taslim, bersyahadat, masuk Islam. Luar biasa, berkat siraman Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekiranya Ramadan ini kita baca Quran, sudahkah 1 ayat, 2 ayat, beberapa ayat yang kita renungkan, kita pahami, masuk ke dalam hati kita, hati kita terinstal oleh software yang namanya Al-Quran. Kemudian diolah oleh hati, dicerna oleh pikiran, kolaborasi antara hati dan pikiran, zikir dan fikir menimbulkan satu proses bagaimana kita harus berbuat, bersikap, beramal, berkarakter. Demikian hebatnya Al-Quran. Makanya
Kalau kita tidak tahu Al-Quran, kita tidak akan tahu apa itu iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Ya. Inilah Al-Quran aku wahyukan ruh. Ya. Sebagai ruh, sebagai spirit hidup, ya, sebagai software. Ya. Kita tidak akan tahu apa isinya Al-Quran, apa itu iman, kalau kita tidak membaca Al-Quran. Luar biasa, Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan. Mari terus kita baca, walaupun Ramadan udah usai, tapi hati kita haus dengan petunjuk, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa lurus berpegang kepada petunjuk, yaitu Al-Quran sebagai hudal linnas. Sebagaimana kita sholat minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami dengan Al-Quran ini supaya hidup lurus. Jangan sampai sholatnya minta petunjuk lurus, begitu setelah selesai sholat masih berbuat munkar, masih berbuat bohong, masih berbuat menipu dan lain sebagainya, sehingga bacaan sholat pengen hidup lurus tidak sesuai sepadan, tidak sinkron antara harapan minta hidup lurus dengan perilaku setelah sholat masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita akan menjadi mantap dan hidup bahagia, lurus, istiqomah, tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan setan, rayuan apapun, jabatan, wanita, harta, tahta dan sebagainya, tidak akan menggoyahkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita tetap konsekuen dengan Ramadannya yang menghasilkan takwa dengan petunjuk Al-Quran, sehingga setiap saat kita akan diberi bimbingan petunjuk oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati al-hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.